Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Sunanto, NIM 7012110156. Di sini saya akan mempresentasikan resensi novel Anak Rantau. Identifikasi novel Anak Rantau. Judul Anak Rantau, penulis oleh Ahmad Wadi, kota terbit Jakarta, jenis novel, penerbit PT Falcon, tanggal terbit Juli 2017. Halaman terdiri dari 382 halaman. Sinopsis dari anak novel. Anak Rantau berlatar budaya Minang, Bukit Tinggi, dengan tokoh utama seorang anak bernama Happy yang terpaksa tinggal di kampung halaman ayahnya, Martias. Secara umum, novel ini bermuatan cerita kekeluargaan, persahabatan, petualangan, dan lingkungan hidup. Melalui anak rantau, kita diajak untuk ikut kembali mengembara dan memperoleh pelajaran hidup tidak hanya di rantau yang jauh dari kampung halaman, justru kita dibawa pulang menuju kampung halaman untuk menemukan kembali pelajaran yang hilang. Anak laki-laki Jakarta yang tinggal bersama ayahnya, Martias, dan kakaknya Dora, ibunya meninggal setelah melahirkan Happy. Happy anak yang pintar, cerdas, suka membaca, dan pemberani. Namun kelakuannya yang tidak disiplin dan nakal. Kelakuan Happy yang seperti ini disebabkan karena kurangnya kasih sayang dan pantauan Martias selama ini. Suatu hari di saat pembagian rapot, hingga memiliki nilai bersih kosong di lembar lapornya. Hal ini membuat Martias marah besar hingga dia tidak mampu lagi meluapkan kemarahannya dan tidak tahu lagi harus menghukum Happy dengan jalan apa lagi. Hingga akhirnya Martias menemukan ide baru untuk menghukum anak bungsunya. Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya, Tanjung Durian, tanpa memberitahu maksud sebenarnya Martias mengajak Happy pulang kampung. Happy sangat berbahagia bisa merasakan pulang kampung selama hidupnya, hingga akhirnya dia mengetahui tujuan dan maksud ayahnya membawa pulang ke kampung halaman. Dia sangat marah dan harus tunggang-langgang mengejar bis ayahnya yang akan pergi kembali ke Jakarta. Happy hidup dengan kakek dan neneknya di kampung. Happy menyalahkan dendam yang besar pada ayahnya itu. Dia sangat sedih dan merasa ditinggalkan dan dibuang oleh ayahnya sendiri. Dia pun bertekad untuk mendapatkan uang agar bisa kembali ke Jakarta dan menunjukkan pada ayahnya bahwa dia tidak akan berubah dan justru makin tambeng karena ditinggal oleh ayahnya. Kehidupan dan perjuangan mengumpulkan uang di kampung tidaklah mudah. Dia harus melakukan kerja serabutan dengan mencuci piring di toko Tuworos sehingga menjadi kurir dan pesuruh Bang Lenon dan menjadi pengurus surau. Semuanya dilakukan tanpa sepengetahuan kakek dan neneknya. Dia harus mengikuti aturan kakeknya dengan melanjutkan sekolah di kampung dan dididik ketat oleh kakeknya sendiri. Untung neneknya sangat menyayangi Happy dan tidak melewatkan kasih sayangnya pada Happy sedikit pun. Selama di kampung, Happy berteman dengan Atar dan Zen. Atar pandai menembak dengan ketapel yang dimilikinya, sedangkan Zen sangat menyayangi binatang dan menjunjung tinggi reputasi terbaiknya sebagai anak kampung. Mereka bertiga bersekolah bersama-sama mengurus surau bersama, hingga melakukan petualangan-petualangan seru dan menegangkan selama bersama Happy. Happy dan dua temannya ini membentuk tim detektif kecil. Mereka melakukan penyelidikan beberapa masalah yang terjadi di kampungnya, hingga membawa mereka mengarungi petualangan yang tidak biasa. Petualangan mendatangi sarang jin yang berada di loteng di bawah kubah surau dan akhirnya dijadikan sarang elang. Tempat mereka melakukan semua koordinasi menghadapi lelaki bermata harimau, Pandekaluko, pahlawan kebangsaan gila yang mengobati luka lamanya di rumah usang yang tidak terjamah warga kampung, menangkap maling kampung, memburu biduk hantu pengedar narkoba yang mencemari warga kampung, dan menyusir markas pembunuh serta pengedar narkoba di kampungnya.
Itu tadi sekilas ringkasan cerita Happy dan petualangannya di kampung rantau, kampung halaman ayahnya. Ketiga, kelebihan novel anak rantau. Secara umum, novel ini sangat menarik karena versi novel petualangan yang seru dan baru. Karena latar novel ini adalah budaya Sumatera Barat, membuat pembaca mendapatkan ragam kosakata bahasa baru yaitu bahasa Padang. Banyak pelajaran hidup juga yang dapat saya ambil dari novel ini. Salah satunya adalah pelajaran dari Pandai Galuko. Namun tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan dari hasil karya tulis Ahmad Wadi tersebut. Kelebihan dan kekurangan novel anak rantau. Setiap karya tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan novel anak rantau ini. Kelebihan novel ini adalah rasa Minang dalam novel ini kental. Secara tidak langsung, Ahmad Wadi menceritakan kepada kita bagaimana suasana kampung Minang jauh di sana, baik budayanya, orang-orangnya, bahasanya, bahkan makanannya. Selain itu, halaman belakang buku juga terdapat keterangan dari kosakata berbahasa Minang yang dipakai di buku ini. Alur cerita juga berjalan baik dan mudah dipahami pembaca. Adapun kekurangannya antara lain adalah ada beberapa kata-kata berbahasa Minang yang tidak ada artinya sehingga akan membingungkan pembaca. Kesimpulan, penelitian ini berusaha menggambarkan permasalahan hidup, budaya merantau dan dampak budaya merantau terhadap tingkah laku 4 orang remaja pada keluarga perantau di Desa Cupak, Kerinci, Jambi, di mana tingkah laku dapat diartikan sebagai keseluruhan dari tindakan manusia baik bersifat positif maupun negatif, yang prosesnya tidak terencana dari faktor biologis saja atau muncul dari naluri psikologis saja, sehingga suatu hal yang dapat melalui proses belajar dan menjadi tingkah laku dalam beraktivitas sehari-hari. Penutup, berdasarkan pemaparan dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai kehidupan sosial dan tingkah laku keempat remaja pada keluarga perantau sebagai berikut. Sederhananya, hasil temuan di lapangan menunjukkan ada tingkah laku yang berbeda-beda, yang bersifat positif, dan ada yang bersifat negatif dari keempat informasi dalam penelitian ini. Perginya orang tua merantau sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial remaja pada lingkungan sosial seperti keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Hal ini bisa dilihat pada bentuk-bentuk interaksi sosial remaja di lingkungan sosialnya yang terdiri dari kerjasama, pertikaian, dan akomodasi untuk meredakan pertikaian yang ada. Lalu juga berpengaruh terhadap tingkah laku remaja, di mana tingkah laku remaja pada keluarga perantau ini tergolong ada yang baik dan ada yang buruk, dalam artian melanggar norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Baiklah, sekian dari resensi novel anak rantau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.